Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan krisis air bersih pada Sungai Mapoli dan cara penanganannya. Selamat menyaksikan. Shalom teman-teman semua. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang krisis air bersih terutama di Sungai Mapoli. Di bagian pendahuluan yang pertama, air bersih adalah kunci kesehatan bagi tiap manusia karena seperti yang kita ketahui kalau misalkan air bersih adalah kebutuhan yang penting, kebutuhan dasar bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Terus apabila seseorang mengonsumsi air secara berlebihan dan itu tuh adalah air kotor, itu tuh bisa kembali pada kesehatan mereka sendiri. Itu tuh contohnya kayak misalkan kita kesehatan manusia tuh kita tentukan sendiri karena kita tuh mengonsumsi air yang mungkin kotor. Terus yang kedua adalah air siap konsumsi itu terbatas karena seperti di luar daerah tuh ada yang mengalami kekeringan, terus di daerah mereka mengalami musim kemarau, terus akhirnya mereka tuh melakukan satu cara, yaitu mungkin mereka menggali atau mereka mengambil air sisa-sisa yang itu tuh adalah air kotor yang akhirnya menyebabkan mereka terkena penyakit. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, kami juga sudah mengambil contoh nyata dan mengobservasi yaitu dari Sungai Mapoli. Dari hasil pengamatan sendiri bahwa Sungai Mapoli itu sudah mengalami krisis air yang cukup parah serta kekeringan, disertai dengan sampah-sampah yang sudah menumpuk dan bau yang tidak sedap. Nah, dari dampak itulah muncullah berbagai banyak penyakit seperti DBD, gatal-gatal pada kulit, serta diare. Kekeringan yang ekstrim yang terjadi pada Sungai Mapoli itu sangat memprihatinkan kondisi warga sekitar karena dengan adanya kekeringan dan sampah yang berserakan di Sungai Mapoli membuat pasokan air bersih yang masuk ke sungai tersebut menjadi kurang dan menghambat pekerjaan warga sekitar dan juga menambah pekerjaan warga sekitar karena harus membersihkan, harus mencari cara yang baik dan bijak untuk membersihkan kembali sungai tersebut agar air bersih yang mengalir itu tetap terjaga. Dan penyebab dari kebiasaan buang sampah dari warga sekitar itu membuat banyak penyakit yang terjadi di lingkungan warga sekitar. Dampak dari apa yang telah mereka lakukan mengakibatkan krisis air bersih dan penyakit karena air tercemar. Penyakit yang dapat mereka alami adalah diare atau kolera dan DBD. Nah, dengan begitu kami telah mengambilkan kesimpulan untuk beberapa cara untuk menangani dari krisis air tersebut. Nah, dari pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan di sungai-sungai itu dapat dikenakan sanksi. Lalu cara lainnya itu dengan kita mengoptimalisasikan prinsip 3R dari rumah tangga kita, tidak perlu dari jauh-jauh pun. Lalu kita juga harus meningkatkan kesadaran dan kerjasama antar masyarakat karena tanpa kesadaran pentingnya air bersih, maka kita sendiri akan krisis air bersih itu tersendiri. Dan yang terakhir, saya mengajak kawan-kawan untuk semua waspada karena Sungai Mapoli tersendiri sudah menjerit dan akan menyebabkan nyawa kita akan terancam. Jadi tidak ada air bersih itu sama dengan tidak ada masa depan yang sehat bagi kita. Dan ada 3 ajakan untuk kawan-kawan, yaitu stop membuang sampah ke sungai, praktekkan 3R, dan hemat air. Dan yang terakhir, jadilah pahlawan air bersih, selamatkan Mapoli, selamatkan kesehatan kita. Jadi dari presentasi yang telah kami sampaikan dari Sungai Mapoli yang terkena krisis air bersih, apakah pendapat dari Brian atau Saudari Helga? Pendapat saya ini presentasinya sudah bagus, terus poster ajakannya sudah sangat baik, dapat membuat khayalak atau masyarakat tertarik untuk membaca poster juga.
sangat bagus dalam mempresentasikan bagaimana keadaan Sungai Mapoli serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pencemaran di Kali Mapoli. Sekian dan terima kasih. Dari saya, untuk presentasinya sudah bagus sehingga khalayak lebih aware dengan Sungai Mapoli dan bisa lebih peduli dengan lingkungan. Itu saya. Sekian video dari kami. Terima kasih.